Pengendara motor mak-mak melaju di jalur tengah yang merupakan jalur cepat khusus roda 4 di Jembatan Suramadu Bangkalan, Jawa Timur. Mak-mak ini pun dengan santainya berkendara di antara kendaraan roda 4. Aksi nekat mak-mak ini diunggah ke media sosial oleh seorang penumpang mobil dari arah yang sama, sehingga mendapat beragam komentar warganet. Pihak kepolisian pun mengingatkan jika aksi pengendara motor seperti itu sangat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Kami minta supaya rambu-rambu di sana diganti dengan yang lebih besar, lebih jelas. Jadi bisa terlihat jelas sama masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh lewat. Karena di sana kan contoh seperti sepeda tidak boleh lewat, sepeda angin, terus kemudian motor roda 3 tidak boleh, becak tidak boleh. Jadi khusus kendaraan roda 2 dan roda 4. Pihak kepolisian mengaku sudah berulang kali menggelar razia dan menindak pemotor yang melanggar. Namun sejumlah pengendara tetap membandel ketika tidak ada petugas yang berjaga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aryani, 51 tahun, jatuh pingsan usai melaporkan kejadian premanisme yang menimpanya di Mapolsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Pemilik usaha catering ini diduga syok dan ketakutan dengan intimidasi dan perusakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal yang diduga preman di tempat usaha catering miliknya. Pelaku diperkirakan berjumlah 10 orang dengan seenaknya makan makanan tumpeng pesanan pelanggan. Tak hanya itu, mereka juga merusak makanan itu dan melarang pegawai catering mengirimkan makanan ke pelanggan. Mereka di sini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga melarang juga? Yang larang. Karena tiba-tiba didatangi oleh banyak orang ke tempat usahanya, sehingga pada saat kami bawa ke Polsek, di Polsek sempat lemas, pingsan karena shock. Usai menerima laporan korban, polisi menangkap para pelaku. Mereka kemudian dibawa dan diamankan ke Mapolrestabes Surabaya. Dalam pemeriksaan sementara, peristiwa tersebut diduga dipicu permasalahan hutang piutang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Video siswa sekolah dasar menyewa pesawat untuk studi tour ini viral di media sosial. Wajah sumringah terpancar dari para siswa. Diketahui para siswa ini berasal dari salah satu sekolah di Salatiga, Jawa Tengah. Sementara tidak diketahui kemana tujuan eduwisata para siswa ini. Netizen ada yang menyebut ke Jakarta, ada pula yang bilang hendak ke Malaysia. Namun dari narasi di media sosial bahwa anak-anak tersebut menyewa pesawat menggunakan uang tabungan kas yang dibayarkan sejak kelas 1. Mereka menabung agar bisa berangkat studi tour menggunakan pesawat. Melihat video ini, banyak warganet yang bertanya soal berapa dana yang dikeluarkan. Bahkan ada juga yang membanding-bandingkan dengan transportasi yang pernah mereka gunakan untuk studi tour. Ada pula yang memuji didikan sang guru agar siswa rajin menabung. Menggunakan unit Rescue Boat 02, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menghampiri sebuah kapal yang terombang-ambing di laut bagian barat Pulau Tikus, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Petugas langsung mengevakuasi 2 orang penumpang dari atas kapal. Keduanya merupakan wisatawan berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda yang akan berlibur ke Pulau Pari. Awalnya, kedua wisatawan ini berangkat dari Kali Adem dengan menyewa perahu menuju Pulau Pari. Namun tiba-tiba kapal yang ditumpangi kehabisan bahan bakar. Kemudian seorang wisatawan menghubungi petugas untuk meminta dievakuasi. Evakuasi kapal wisatawan dari negara Belanda, 2 orang, satu yang nama Eca dan satu lagi nama Eri. Dan kapal beliau terjebak di tengah lautan Pulau Tikus, Kelurahan Pulau Pari.
Kedua wisatawan ini kemudian dievakuasi ke pantai kawasan Pulau Seribu dengan selamat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Diduga sudah lapuk tembok rumah setinggi 3 meter di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, roboh menimpa 4 anak. 1 korban tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 pekerja bangunan di Yogyakarta tertimpa tembok saat sedang membongkar bangunan rumah. Kesedihan mewarnai orang tua korban saat berdoa di depan makam putrinya yang meninggal dunia akibat tertimpa tembok roboh. Korban Azana Nazira Imansyah tertimpa tembok pagar rumah tetangganya di Kelurahan Karangklesem, Banyumas, Jawa Tengah. Pasca kejadian, jenazah bocah 8 tahun itu pun langsung dimakamkan di TPU Karangklesem. Awal kejadian, korban bersama 3 rekannya pulang dari mengaji, kemudian bermain di jalan yang berada di balik tembok. Tiba-tiba, tembok pagar setinggi 3 meter dan panjang 12 meter itu roboh hingga menimpa 4 anak. 1 anak tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya selamat, namun mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pulang ngaji, Pak? Ya, mau ngajinya di sini. Lewat gitu? Ya, pada mau beli jajan terus ke sini. Terus tiba-tiba roboh aja gitu? Nah, di sini ada sepeda. Untung anaknya masih di sana. Terus yang ketimpa berapa? 4. Yang di rumah sakit 3. Oh, yang meninggal 1? Iya, 1 di ortopedi, 2 di tadi keluarga nih, meninggal 1. Posisinya yang meninggal di mana kemarin tuh? Di sini, wong darah sana situ. Enggak, artinya ketimpanya di sini. Ketimpa. Iya, berarti paling ujung di sekolah kena ini paling beban paling berat. Peristiwa robohnya tembok keliling itu masih dalam penanganan aparat kepolisian, sementara ketiga korban yang selamat masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Petugas dibantu warga mengevakuasi 2 pekerja yang tertimpa tembok bangunan di Kampung Nagan Kidul, Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Menurut warga, kedua korban merupakan tukang bongkar bangunan yang tengah merenovasi rumah tersebut. Akibat insiden ini, 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menderita luka-luka. Hingga kini penyebab runtuhnya bangunan ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Yogyakarta, Galuwisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Denpasar. 1 keluarga tewas terbakar dalam kejadian ini. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Gang Taman Sari, Denpasar Selatan, Bali, Senin malam. 1 keluarga yang terdiri dari suami Arisan Jaya, istri Novi Mertasari, dan seorang anak yang masih balita menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Korban ditemukan petugas damkar di kamar mandi dalam kondisi berpelukan tidak bernyawa. Kebakaran diduga dipicu korsleting motor yang terparkir di dalam rumah. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kasur lipat membuat api dengan cepat melalap habis bangunan kontrakan tersebut. Saya dicari ke rumah, dipastikan bahwa benar ada korban atas nama ini dia kan sempat kesini juga ngecek, ternyata benar dah ada korban dari Kintamani sama Bu Leleng sama anak kecil 1. Saya udah pada bingung dah, langsung tak cek ke sini, ternyata memang benar. Ketiga korban dievakuasi ke ruang jenazah RSUP Prof. Ngurah Sanglah dan dibawa ke kampung halamannya di Desa Bonti, Buleleng, Bali untuk dimakamkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 2 bocah perempuan kakak beradik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban pelecehan seksual 2 orang tetangganya. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan guru ngaji. 2 pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat digelandang polisi guna pemeriksaan di Mapolsek Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Kedua pelaku, JR pria 40 tahun dan JK pria 28 tahun, warga Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ironisnya, salah satu pelaku, JR, merupakan guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. Kepada polisi, kedua pelaku mengakui telah melecehkan kakak beradik umur 8 dan 5 tahun yang merupakan tetangganya. Bahkan tersangka JK mengaku sudah 3 kali melecehkan salah satu korban pada bulan Ramadan lalu. Mereka melancarkan aksi bejatnya saat para korban bermain tanpa pendampingan orang tua. Korban dirayu dan dipinjami ponsel serta diiming-imingi uang Rp2.000. Awal pertama, play main HP di rumah, lalu dia play main-main ke rumah saya, masuk main sama ponakan-ponakan saya. Terus dia pinjam HP sama minta uang. Lalu berapa? Dia mintanya 2.000 awal, 2.000 saya kasih. Terus saya kayak gituin, saya elus. Berawal dari permintaan maaf dari saudara C ya kepada orang tuanya. Ya berawal minta maaf ya, kemudian orang tuanya itu karena masih suasana Lebaran, jadi hanya biasa saja. Kemudian minta maaf lagi yang kedua, kemudian yang ketiga, nah itu orang tuanya menjadi curiga. Kemudian dengan sendirinya mengakui ya bahwa telah melakukan cabul kepada anaknya. Kasus pelecehan seksual itu terungkap setelah para pelaku menemui orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Namun keluarga yang tak terima kemudian melaporkan kedua pelaku ke polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang siswi SMP menjadi korban asusila 2 orang pemuda di Surabaya, Jawa Timur. Aksi bejat itu dilakukan 2 orang pelaku setelah mencekoki korban dengan minuman keras. 2 pemuda ditangkap anggota unit PPA Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Pemuda pengangguran dan seorang pelajar SMA asal Surabaya ini diduga sudah melakukan tindak asusila terhadap seorang pelajar SMP yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan asusila itu dilakukan di sebuah indekos di kawasan Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya setelah korban dicekoki minuman keras. Setelah sadar, korban menceritakan peristiwa ini kepada kedua orang tuanya yang langsung melapor ke polisi. Si ADS ini masih kelas 2, tapi sudah dewasa. Korban? Kalau korban masih 14 tahun, SMP. Itu di rumah atau di tempat apa, Bu? Di kos-kosan. Kos-kosan. Kos-kosan salah satu pelaku atau? Korban. Kos-kosannya si AA. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sepasang muda-mudi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi diduga melakukan tindak asusila di sebuah toilet masjid. Mereka digerebek petugas Satpol Pamong Praja yang mendapat laporan warga. Sepasang muda-mudi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi kedapatan sedang berduaan di dalam toilet masjid. Mereka dipergoki oleh petugas Satpol PP setempat. Kedua muda-mudi ini berstatus lajang dan janda, merupakan warga Kecamatan Muara Sabak Barat. Saat diinterogasi, pasangan ini sempat berdalih tidak melakukan apa-apa saat sedang berduaan di dalam toilet. Namun setelah dicecar petugas, mereka mengakui baru akan melakukan perbuatan asusila, namun keburu kepergok petugas. Awalnya kita dapat terima laporan ada dugaan tindakan asusila di TKP-nya seperti di masjid, di WC itu ditemukan 2 orang sepasang yang bukan suami istri. Posisi waktu itu si ini sedang apa itu, Bang? Pada posisi saat itu ditemukan di dalam berdua.
Pasangan kekasih bukan suami istri ini akhirnya dibawa ke kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara sepeda motor dipinjamkan ibunya ke sang adik, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menginjak dan memukul kepala ibu kandungnya. Akibatnya korban mengalami luka memar di kepala dan terpaksa melaporkan aksi keji sang anak ke polisi. Erni, 57 tahun, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, terpaksa melaporkan anaknya ke Mapolrestabes Palembang. Ibu parubaya ini menjadi korban penganiayaan anak kandungnya, pria berinisial AR. Pelaku menganiaya dengan cara menginjak dan memukul, hingga korban mengalami luka memar di kepala. Diduga pelaku kesal, ibunya meminjamkan sepeda motor kepada adik pelaku. Anak kandung? Iya. Kenapa mak diapain? Dipukulnya. Dipukul, diinjak juga gitu? Iya. Kenapa gara-garanya? Gara-gara jual sepeda motor yang pakai adiknya. Oh, yang minjemin siapa? Adiknya. Oh. Kalau yang mukul ini baru inilah. Tapi kalau bentak-bentak tuh lah teman. Polisi akan memanggil pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan mengalami pecah kaca depan setelah tertimpa batu di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Diduga batu berukuran besar tersebut jatuh dari perlintasan LRT yang berada di atas jalan arteri. Wanita pengemudi mobil sedan ini kaget setelah mobil yang dikendarainya tiba-tiba tertimpa batu di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa siang. Kaca bagian depan mobilnya pun mengalami pecah akibat tertimpa batu tersebut. Diduga batu berukuran besar ini terjatuh dari perlintasan kereta LRT yang tepat berada di atas jalur arteri. Peristiwa berawal saat mobil sedan yang dikendarai wanita muda ini melintas di Jalan MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran. Saat melewati pintu masuk tol Pancoran, tiba-tiba batu berukuran besar jatuh dan menimpa mobilnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pengemudi dan penumpang mengalami syok. Tadi kita lagi lewat, pas lagi lewat tiba-tiba wow, pecah gitu, batunya tuh gede banget, ya kaget sih. Gak tahu siapa yang iya Pak, gak tahu dari mana ini juga. Itu batunya dari mana Pak? Dari atas? Dari LRT ini, atas kayaknya beton sih. Iya batunya. Pengemudi kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek Pancoran. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tanah longsor terjadi di jalur lintas Sumatera Padang Solok, kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sebuah mobil terperosok sementara akses jalan terputus selama 8 jam. Sebuah minibus yang melaju dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat terperosok dan nyaris masuk jurang akibat terbawa material longsor di jalur lintas Sumatera Padang Solok, Sitinjau Laut. Beruntung pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut bisa menyelamatkan diri. Akibat tanah longsor, material sepanjang 100 meter menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus total selama 8 jam. Setidaknya ada 3 titik longsor yang terjadi di jalur lintas Sumatera Sitinjau Laut akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejak Selasa petang hingga malam. Korban jiwa tinggal, ada korban material, ada pohon yang tertimpa oleh material. Katanya ada yang pengendara motor yang hilang dan gimana? Untuk pengendara motor yang hilang sudah dapat kita evakuasi di longsor, sudah dapat kita evakuasi dan selamat. Selamat kan? Tadi sempat material longsor sempat membawa mobil ya benar ya? Bukan membawa mobil tapi terdorong hanya beberapa meter dari pinggir jalan. Sebanyak 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material lumpur dan tanah yang menutupi badan jalan. Setelah 8 jam terputus, akhirnya akses jalan kembali bisa dilalui pada Selasa malam, namun dengan sistem buka tutup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Setelah 8 jam diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Gus Mudlor terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut, AS, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo menugaskan SW untuk menghitung besaran dana insentif, sekaligus pemotongan sebesar 10 hingga 30%. Pemotongan dilakukan secara tunai yang hasilnya diperuntukkan untuk AS dan dominan untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Ahmad selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Setelah sempat tertutup, pendopo Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai pusat kegiatan Bupati dan Pemkab Sidoarjo, Rabu pagi kembali dibuka untuk kegiatan umum pasca penahanan sang Bupati. Sementara rumah dinas Bupati di Komplek Pendopo Kabupaten Sidoarjo tertutup dan dijaga ketat petugas Satpol PP Sidoarjo. Dari Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Miris pemirsa, tempat latihan atlet dayung DKI Jakarta di aliran banjir Kanal Timur di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi busa. Busa yang diduga berasal dari limbah pabrik ini kerap muncul pada pagi dan sore hari. Para atlet dayung DKI Jakarta menjadikan aliran banjir Kanal Timur sebagai arena latihan untuk gelaran PON di Aceh dan Sumatera Utara pada bulan September mendatang. Ironisnya, mereka terpaksa berlatih bersama busa. Gerakan mereka pun terganggu lantaran busa menyebar dan hampir merata menutup aliran air. Ada 42 atlet yang disiapkan untuk PON. Mereka berlatih hampir setiap hari dan terpaksa harus mencuci peralatannya jika selesai dipakai karena terkena busa. Selain busa, aliran banjir Kanal Timur juga kerap dipenuhi sampah sehingga menimbulkan bau tak sedap. Tiap pagi ada nggak sih Mbak? Ada. Busa apa sih Mbak ini Mbak? Busa limbah kayaknya Mbak. Limbah. Limbah dari mana Mbak? Limbah kayak PT-PT gitu. Kalau melihat busa ini sih memang secara umumnya terganggu ya, karena apa ya, hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas, hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter gitu. Dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo. Busa dan sampah yang dikeluhkan oleh atlet sudah diberitahukan ke pihak terkait. Namun sampai saat ini busa tetap kembali muncul, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, video ruang IGD RSUD Dr. Habdullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat penuh sesak pasien viral. Video disertai narasi ini menyebut kondisi IGD penuh disebabkan lonjakan kasus demam berdarah denggi DBD. Video pasien membludak di ruang IGD RSUD Dr. Habdullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat viral. Dalam video berdurasi 34 detik, kondisi ruang IGD penuh pasien anak-anak hingga lanjut usia yang membutuhkan penanganan cepat. Bahkan sebagian pasien tidak kebagian tempat tidur dan harus dirawat menggunakan kursi roda dengan selang infus masih terpasang. Pihak rumah sakit mengakui adanya peningkatan pasien di IGD sejak 6 bulan terakhir dengan jenis penyakit yang berbeda, mulai dari demam berdarah serta infeksi saluran pernapasan atas. Berdasarkan data di RSUD, kasus demam berdarah mencapai 492 kasus sejak Januari lalu. 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh
ya. Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus DBD di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari kurun waktu Januari hingga Maret 2024 ini, terdapat 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga di sekitar Sungai Seibarang Langkat, Sumatera Utara ramai-ramai mencari ikan yang tiba-tiba mudah ditangkap. Ikan-ikan itu menjadi tak berdaya diduga karena sungai tercemar. Dengan membawa berbagai peralatan seadanya, warga menyisir pinggiran Sungai Seibarang di Langkat, Sumatera Utara. Bahkan ada warga dengan cara mengarungi sungai dan sampan kecil. Mereka menangkap ikan yang hanyut dari hilir ke hulu. Fenomena ikan mabuk ini juga menjadi perhatian para pengguna jalan, sehingga mereka berhenti sejenak di jembatan. Sementara para pencari ikan panen tangkapan berbagai jenis ikan, mulai dari ikan baung, mujair, bahkan udang galah. Hanya butuh waktu 1 jam mengumpulkan 1 kantong besar dengan cara menangkapnya begitu saja di pinggir sungai. Ikannya mabuk akibat ada buang limbah di hulu. Kita nggak tahu apakah limbah sawit ataukah diracun orang. Kita nggak tahu. Yang jelasnya ini dari hulu. Limbah dari hulu. Meski menjadi berkah, kondisi ini juga dikhawatirkan sebagian warga karena sungai yang tercemar. Warga meminta investigasi pemerintah terkait pencemaran yang terjadi setiap 2 tahun sekali ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hurah, iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali meroket hingga tembus Rp29.000 per kilogram. Sementara harga cabai di Kota Tegal, Jawa Tengah kembali naik mencapai 100%. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali merangkak naik. Di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, harga telur ayam yang sebelumnya di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini meroket menjadi Rp29.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ini sudah berlangsung selama 3 hari terakhir. Kenaikan hampir terjadi setiap hari secara bertahap. Kenaikan harga telur diprediksi terjadi hingga pertengahan bulan Mei mendatang. Setelah Lebaran malah naik. Terus yang sampai 29 ini baru berapa hari? Sekitar 3 harian. Ini karena apa, Bu, penyebabnya? Ya, pembelinya naik. Sementara harga cabai di Kota Tegal, Jawa Tengah kembali naik dalam beberapa pekan terakhir. Sempat turun, harga cabai merah keriting kembali naik hingga 100% menembus Rp50.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu harga cabai keriting merah sempat turun di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk harga jenis cabai lain seperti cabai rawit merah dan cabai hijau saat ini turun di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Dari Tuban dan Tegal, tim iNews melaporkan. Jelang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah memberangkatkan 437 petugas haji ke Arab Saudi. Keberangkatan petugas gelombang pertama ini dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menggelar apel di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sebelum dimulainya tugas pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan slogan Haji Ramah Lansia, petugas haji akan memberikan 13 jenis layanan kepada jemaah mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan jemaah haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia. Jadi semua bisnis proses
yang harusnya dilakukan oleh. Kalau kita lihat kan bisnis proses jamaah haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri. Mulai dari proses pemberangkatan di embarkasi sampai di sana itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada gelombang pertama ada 437 petugas haji Arab Saudi yang diberangkatkan dari petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Dari Jakarta, Suhutur Fadli, Anyus melaporkan.